Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun kalian berada. Hari ini weekend dan saya sedang berada di Gua Tapak Raja. Dan hari ini cuacanya nggak terlalu panas, agak rintik-rintik sebenarnya. Cuaca yang pas buat kita trekking. Jadi di belakang sana itu ada Gua Tapak Raja ya. Dan di sekitaran Gua Tapak Raja itu udah ada kayak jembatannya gitu ya, kayak kanopinya gitu. Nah, nanti kita akan ketemu dengan salah satu pemandu wisata yang ada di sini dan saya akan banyak tanya-tanya soal sejarah Gua Tapak Raja. Karena menurut sejarah katanya Gua Tapak Raja ini udah ada dari zaman dulu gitu. Dan Tribuners, kita ikuti saja petualangan saya hari ini di Gua Tapak Raja. Ayo. Nah, Tribuners, sekarang saya udah naik di salah satu pintu gua di Gua Tapak Raja dan saya amazed ya dengan tekstur batunya, kemudian suasananya di sini tuh sangat tenang dan kita bisa lihat sama-sama Tribuners di depan guanya, dan suara saya agak menggema kalau di dalam sini ya Tribuners. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa papan peringatan ya untuk boleh masuk ke dalam gua, cuma untuk ibu hamil, anak di bawah umur dan wanita yang sedang haid itu tidak boleh masuk. Kemudian kita bisa lihat juga tidak boleh mencoret-coret ini ya dinding gua ya, karena biasalah kadang orang kalau ke tempat wisata yang alam gitu kadang suka gatal tangannya. Jadi jangan dibiasakan buat Tribuners yang nanti mau berkunjung ke sini, tolong dijaga keindahan Gua Tapak Raja, kelestariannya juga. Kemudian di sini juga jangan terlalu berisik ya. Jadi juga karena esensi dari berlibur ke wisata alam itu adalah kita mencari ketenangan. Jadi sebisa mungkin jangan berisik dan juga jangan merokok di sini, tidak boleh merokok. Dan kalau bisa untuk makan dan minum, ada kantin yang disediakan di bawah sana. Dan sudah banyak tempat-tempat, spot-spot yang bisa Tribuners gunakan untuk nongkrong juga ada, untuk ngopi dan makan makanan kecil mungkin. Dan juga di sebelah sana Tribuners boleh di-shoot. Di sana ada menyediakan taman bermain buat adik-adik kita yang masih kecil ya. Jadi secara fasilitas sebenarnya tempat ini tuh cukup komplit. Nah, sekarang saya tinggal memastikan dengan narasumber kita yaitu Mas Umar. Cuma saya belum ketemu sama beliau. Mari kita cari Mas Umar untuk ngajak saya jalan-jalan dan trekking di sekitaran Gua Tapak Raja. Ayo Tribuners. Nah, Tribuners, ini saya ada di pintu 2. Jadi kalau misalnya dilihat dari depan, Gua Tapak Raja ini punya 2 pintu gua ya. Jadi yang di sebelah kanan saya dan ini sebelah kiri. Saya nggak tahu ini apakah dia nyambung atau enggak. Nanti kita sambil trekking ya. Tapi yang pertama saya mau cari Mas Umar dulu. Ayo ikutin saya Tribuners. Nah, Tribuners, itu dia kayaknya Mas Umarnya ada di
spotnya Flying Fox ya. Ayo kita datangin Mas Umar dulu untuk nemenin saya jalan-jalan di Gua Tapak Raja. Mas Umar, Ya, siap. wah, Ya. apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, Tribuners, ini saya sedang bersama Mas Umar. Mas Umar ini adalah salah satu pemandu Mas ya di sini. Iya. Nah, hari ini Mas Umar punya tugas untuk nemenin saya jalan-jalan dan mungkin sedikit banyak kita cerita-cerita tentang Gua Tapak Raja Mas ya. Oke, Tribuners, sambil kita jalan-jalan, ayo. Ini kita kemana nih Mas? Jadi kita untuk sekarang mau trekking. Ini trekking ke atas. Ini namanya di atas namanya Bukit Kariwaya. Bukit Kariwaya. Oh, ini setiap spot punya nama-nama sendiri Mas ya? Iya. Kalau di sini ada beberapa titik nih misalnya. Kalau di sini kayak di atas ini, kalau untuk di guanya sendiri, ini kan namanya Gua Tapak Raja. Betul. Jadi pas di atas Gua Tapak Raja itu sendiri namanya Bukit Kariwaya karena didominasi kebanyakan pohon yang di sini tuh sejenis pohon kariwaya Mas. Oh, Jadi, itu pohon apa itu Mas ya? Jadi dia sejenis ficus Mas atau pohon-pohonan beringin Oh, seperti itu. modelnya kayak beringin. Oh, Ya. yang akarnya lebar-lebar ini Mas ya? Ya. Jadi dia Oke, lebih oke. seperti akar gantung sih Mas sebetulnya. Bukit Kariwaya ya tadi? Iya, Oke, jadi oke, di sini oke. tuh ada sekitaran 9 atau sampai 10 jenis spotnya? Ya, pohon Oh, kariwaya. pohon kariwayanya. Nah, untuk pohon kariwayanya sendiri tuh Mas, itu gimana sih Mas? Maksudnya untuk bentuknya dan segala macam? Jadi pohon kariwaya sendiri itu lebih mirip pohon-pohon beringin sebetulnya di sini. Cuma di sini kan masuk salah satu keluarga ficus sebetulnya. Ficus. Jadi, ya, jadi masuknya di keluarga ficus. Mungkin ada beberapa titik sih Mas, sebetulnya untuk kariwaya yang di sini yang mendominasi di Bukit Kariwaya ini. Oke. Jadi mungkin ada yang akar putih, ada juga akar merah, Oke. ada yang daun kecil, Daun. daun kecil, daun menengah, dan daun lebar. Oh, jadi memang ada macam-macam dan itu tumbuh alami atau di Alami Mas. Jadi alami semua, Mas, ya? Jadi mungkin dari saya kecil di sini itu sudah ada memang sudah seperti ini dari bentuk awalnya. Ya, saya kan sempat baca tuh Mas yang di depan tuh soal sejarah Iya, Mas. Tapak Raja. Itu memang benar Mas ya, kalau dulu di sini tempat pertapaan ya begitu ya. Jadi menurut kisah orang-orang pasir zaman dahulu, di sini tuh menjadi tempat pertapaan. Oke. Jadi yang bertapa di sini tuh namanya Datuk Peut. Datuk Peut. Itu dari sekitar tahun. Itu tokoh kah atau? Iya, itu tokoh Mas, sebetulnya. Oke. Tokoh adat. Beliau di sini tuh bertapa untuk menambah ilmu kanuragan sebetulnya. Oh. Lebih ke penyembuhan sebetulnya. Oh Sebetulnya, gitu. Mas, ya. Dan untuk apa ya Mas ya, ditemukan sendiri oleh warga atau mungkin pihak-pihak terkait yang akhirnya memutuskan ini jadi tempat wisata itu mulai kapan Mas? Jadi kalau untuk dijadikan tempat wisata itu dimulai dari reklamasi Mas. Sebetulnya di sini tuh bekas tambang sebetulnya. Oh, di sini dulu sempat tambang? Iya, dekat sini. Oh, mungkin dekat sekitar- sini. Mungkin sekitar 200 meter dari sini tuh ada bekas tambang batu bara. Itu yang kita gunakan sebetulnya sebagai wahana sekarang. Oh. Itu bekas lahan tambang. Dilihat di sini karena ada betulnya mau direklamasi dari kementerian. Cuma dilihat di sini tuh ada potensi wisata Oke. yang berbentuk gua sebetulnya. Dan akhirnya ini jadi tempat wisata yang sudah cukup berapa tahun Mas sebenarnya dilihat Kalau dari waktunya? mulai pembangunan sendiri Mas, ini sudah berjalan hampir 3 tahun. 3 tahun Mas ya? Tapi kan untuk dibukanya sendiri udah dari kapan tuh? Betulnya dari tahun 2016. Oh 2016. Iya karena saya kalau dengar Tapak Raja itu kayaknya udah cukup lama ya gitu. Jadi kalau untuk Gua Tapak Raja sendiri itu sebetulnya sampai tahun sekitar 83 Mas, 1983. Ya, tahun 83. Dimulainya ada transmigrasi dari Jawa ke sini. Itu mulai menyebar lah. Betulnya ada gua di daerah Wonosari ini Wonosari sendiri. ini. Oke. Itu mulai menyebar luas. Untuk namanya sendiri dulu itu bukan Gua Tapak Raja sebetulnya. Oh, dulu namanya apa? Namanya itu Leang Bea Leang Bea atau Gua Bea. Gua Bea. Oh, Leang itu bahasa Ya. Pasernya ya? Oke. Leang itu nama betulnya lubang. Lubang. Oh, lebih ke liang ya. Jadi kalau nama Bea sendiri diambil
untuk kepercayaan orang-orang pasir zaman dahulu di sini tuh ada yang menghuni Mas sebetulnya. Oh. Itu namanya Datuk Bea. Datuk Bea. Itu sebetulnya yang menjaga area gua ini sendiri. Oke. Jadi kalau untuk Datuk Bea sendiri itu di tahun sekitar 1800 sampai tahun 1900 beliau bertapa di sini. Oke. Jadi seperti itu. Dan untuk fasilitas ini sendiri Mas, ini kan setahu saya kan baru nih Mas untuk jembatan dan ininya itu mulainya sejak kapan sih Mas? Jadi kalau untuk mulai pembangunannya sendiri di tahun 2022 Mas. Oh, seiringan dengan IKN ya? Iya. Oke. Di tahun 2022 itu selesainya mungkin di tahun 2023 itu di bulan Agustus. 2023, oh berarti baru sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya Tribuners ya. Jadi memang Tapak Raja ini udah sangat lama sebenarnya, cuma akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat untuk berkunjung ke sini. Mungkin baru-baru udah hampir 10 tahunan berarti masih dari dihitung dari 2016. Dan seiring berjalannya IKN, tempat ini juga mulai dibenahi nih Tribuners. Jadi dikasih fasilitas supaya juga trekkingnya mungkin lebih nyaman. Nah, kalau soal IKN sendiri nih Mas, dampak yang paling signifikan apa sih Mas untuk tempat ini? Betulnya kalau untuk di daerah Wonosari itu sendiri ya, kalau untuk dampaknya sini alhamdulillah sangat luar biasa sebetulnya. Jadi mungkin seperti ini untuk jalanan sendiri Mas. Untuk akses jalan sendiri dulu itu masuk ke dalam wisata ini pun susah. Bener. Jadi iya itu. Jadi Tribuners, mungkin saya sekalian sharing pengalaman ya. Saya mungkin bolak-balik Penajam itu sekitar 2015-an. Itu dulu tuh jalanan nggak bisa seret gitu, jadi kayak agak laju nanti berhenti, agak laju nanti berhenti gitu kan, banyak lubang-lubangnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulus banget Mas ya. Jadi ya itu salah satu dampak sih sebetulnya. Jadi akses untuk keluar masuk untuk pengunjung pun sekarang nyaman. Jadi, gitu. Dan jumlah pengunjung sendiri Mas gimana Mas? Kalau untuk jumlah pengunjung sendiri kita lebih di weekend nih sebetulnya Mas. Kalau di weekend alhamdulillah lumayan, sama hari-hari libur sebetulnya, hari-hari libur besar ataupun seperti kemarin kan hari raya, itu alhamdulillah cukup lumayan sebetulnya, cukup lebih ramai lagi sih sebetulnya. Nah tadi Mas kan sempat menyebut ini kan salah satu spot yang dikasih nama tadi Bukit Kariwaya. Nah berarti kan ada spot-spot yang lain tuh Mas. Iya. Nah itu ada spot apa sih Mas? Jadi kalau di sini Mas, ini ada di sini, ini namanya Bukit Kariwaya, itu pasnya di atas gua. Jadi mungkin sekitaran 200 meter sendiri itu di sana itu namanya ada Taman Ekoreparian. Ekoreparian. Jadi itu taman betulnya ya diperuntukkan untuk orang-orang yang peduli sungai sebetulnya. Di situ ada sungainya Mas? Ada sungainya. Betul. Jadi untuk sungai itu sendiri itu betulnya untuk keperluan warga juga yang ada di daerah di Desa Wonosari ini. Oke. Jadi itu dimanfaatkan sama warga atau dari kita yang ada di sini itu dijadikan taman sebetulnya. Berarti nanti aku boleh ke sana juga Mas ya? Bisa. Boleh, bisa. siap. Itu sekaligus di sana juga ada guanya juga Mas. Ada guanya lagi? Iya, di sana itu namanya ada gua air. Setelah itu sebetulnya ada di sekitar 50 meter di situ ada gua kelelawar juga. Berarti di sini nih ada berapa gua sih Mas? Jadi kalau untuk guanya sendiri sebetulnya cukup lumayan banyak di sini. Cuma yang kita kelola untuk sementara ini yang paling mudah untuk dikunjungi atau dijelajahi sama mungkin pengunjung itu mungkin di daerah Gua Tapak Raja itu sendiri dulu. Masih di Gua Tapak Raja. Tapi nanti boleh masuk gua sana Mas? Jadi kalau untuk di Gua Kelelawar, di Gua Air juga sekarang agak lumayan susah Mas, karena agak berlumut sih memang. Begitu. Jadi kalau untuk di Gua Kelelawar emang sebetulnya kita tidak peruntukkan untuk pengunjung. Cuma kalau mungkin mau lihat dari luar itu bisa. Cuma karena baunya cukup lumayan sebetulnya, takutnya mengganggu pernapasan sih. Aman, sudah biasa. Jadi kalau untuk masuk sendiri agak lumayan susah. Untuk jalannya sendiri emang kita sengaja Mas, tidak kita bersihkan. Belum mungkin. Bukan emang kita sengaja. Memang sengaja tidak dibersihkan. Karena takutnya sendiri kalau orang keluar masuk nanti
ya iya, nanti mengganggu kelelawarnya juga. terganggu juga. Betul, betul. Jadi mungkin seperti itu. Betulnya kalau dari atas nggak kelihatan, dia lebih ke turun sedikit sih mas. Dia di dalam tanah sebetulnya. menarik, Nggak menarik, seperti menarik, ini. menarik, Iya, menarik, mungkin menarik. seperti Nanti itu. kita coba-coba untuk kesana ya Tribuners. Oke, habis itu apa lagi tuh mas? Selain ini bukit apa tadi mas namanya? Bukit Kariwaya. Kariwaya, terus ada taman. Jadi di sini juga ada betulnya untuk di kafenya sendiri di belakang Oh kafe iya, itu ada kafe di depan. itu ada wahana air sebetulnya. Oh. Jadi mungkin itu danau namanya Danau Tapak Raja. Itu yang bekas galian tambang itu sebetulnya. Yang kita manfaatkan sebagai wahana air Oh, untuk sekarang. akan di ini mas Yanti? Eh, Atau sudah berjalan? Sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Oke, Sudah oke, oke, berjalan. oke. Dan memang Tribuners sekarang tuh Goa Tapak Raja udah semakin bagus mas ya. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya akan terus dikembangin mas ya. Harus wajib Harus sih ya, sebetulnya. karena juga ini adalah salah satu wisata alam yang saya nggak expect. Ternyata keren banget Tribuners. Jadi buat Tribuners yang kalau di luar Kalimantan atau di Kalimantan tapi di luar Sepaku, boleh datang ke sini dan lihat sendiri kemegahan Gua Tapak Raja. Tadi benar-benar ngelihat dalamnya itu yang wah. Iya. Mantap Tribuners. Nah, kita sambil jalan-jalan lagi sambil cerita sama Sumarno. Oke. Nah, tadi udah ada ini bukitnya, terus ada taman, ada wahana air. Apalagi, Mas? Jadi di sini tuh sebetulnya ada kita ada flying fox juga sih. Oh iya, nanti tuh harus saya coba itu Oke, flying siap. fox. Jadi kita ada yang baru lagi mas, sebetulnya kita di Delman Oh di iya. kuda. Iya. Tadi di depan ada delmannya Tribuners. Jadi kita ada 2 ekor kuda juga yang siap betulnya menemani untuk pengunjung. Siapa Oke. tahu yang belum pernah naik kuda, Kuda bisa nyoba. Bisa nyoba di sini. Dan ini saya suka sekali trek yang di sini Tribuners, jujur saja. Karena unik ya Mas ya. Jadi kayak dia melewati celah batu gitu. Iya. Tapi ini waktu dibangun nggak merubah sama sekali. Nggak ada yang kita rubah mas. Oh. Mungkin yang kita rubah sedikit rubah sebetulnya untuk pijakan tangganya sendiri. Fondasinya Mas ya. Kita tambahin semen aja sebetulnya untuk Oke. pondasi untuk tangganya itu sendiri. Jadi memang untuk bentuk alaminya itu nggak berubah. nggak sama berubah sekali. sama sekali. Jadi Oke, untuk yang oke, di atas ini ataupun di dalam guanya sendiri. Oke. Jadi Nah Tribuners ini kita mau turun. Ini kalau nggak salah treknya nanti ke arah gua Mas ya. ya kita akan masuk ke dalam gua Oke, sih. kita lihat gua di Tapak Raja itu seperti apa dalamnya. Mas, untuk masuk ke Gua Tapak Raja sendiri gimana Mas aturannya? Jadi kalau di sini tuh sebetulnya lebih masih kental dengan adatnya mas ya. Oke. Jadi kita lebih ke fokus ke ibu-ibu ataupun wanita yang ada yang mau berkunjung di sini. Oke. sebetulnya. Jadi lebih ke seperti ibu haid Mm-mm. ataupun ibu yang sedang hamil Mm-mm. ataupun anak-anak yang masih disusui, lebih tepatnya itu 2 tahun ke bawah kita tidak anjurkan untuk masuk di Iya, gua iya. yang lubang pertama. Oh, Jadi iya. Tadi, izin. oh ya monggo Mas. Tadi saya ngelihat juga itu Mas di pintu gua itu kan ada beberapa peraturan Mas ya. Iya. Oh itu memang ini Mas ya. Iya. Apa kayak rules alaminya di sini ya. Iya. Jadi itu sebetulnya lebih ke peraturan kemarin karena di sini tuh masih disakralkan mas sebetulnya dari orang-orang pasir itu sendiri yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi emang tidak dianjurkan sih sebetulnya. Jadi mungkin untuk anak-anak di bawah 2 tahun, untuk ibu hamil dan ataupun wanita yang sedang wanita dan menstruasi ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu untuk beberapa peraturan yang ada di Gua Tapak Raja itu sendiri. Dan itu cuma berlaku untuk di gua yang pertama, masuk ya, yang gua yang cukup lumayan lebar itu sendiri. Oh itu kenapa itu Mas? Ada alasan spesifiknya nggak Mas? Jadi itu lebih sebetulnya alasannya lebih disucikan sih mas sebetulnya. Mungkin itu yang jadi salah satu spot pertapaan itu Mas? Ya, jadi itu salah satu bentuk sejarah sebetulnya yang ada di sini. Menghormati sejarahnya tempat ini juga Mas ya? Iya, jadi mungkin seperti itu. Oke. Dan Tribuners ini juga mungkin buat Tribuners yang mau berkunjung ke sini mungkin harus benar-benar ditaati Mas ya. Iya. Salah satunya juga tolong jangan buang sampah sembarangan dan jangan mencoret-coret batu-batu yang ada di sini, dinding-dinding guanya juga jangan dicoret-coret karena kalau udah kotor dan ini kan sayang juga kita jadi nggak bisa menikmati keindahan tempat ini gitu loh. Nah sekarang ayo kita masuk ke dalam. Ini agak curam. Agak lumayan susah sih. Ayo Tribuners. Jadi mungkin pakai senter aja ya. Senternya.
Oke, aman. Hati-hati kepala, Mas. Oke, aman, agak Mas. sedikit miring. Nah, Tribuners, ini celah yang di gua tapak lari. Ini tembusnya kemana nih, Mas? Jadi ini masuknya di gua yang kedua, di Baru lubang yang tadi kedua. diperingatin, sekarang saya kejedut. Hati-hati, Mas. Nggak apa-apa, Mas, aman. Gak apa-apa, Mas. Jalannya hati-hati. Oke, dan ini banyak celah ke luar juga, Iya. Mas, ya, celah-celah Jadi cahaya ini ya? celah-celah sebetulnya ke sebelah sana. Jadi mungkin ada beberapa spot foto sih, Mas, sebetulnya. Oh. Jadi mungkin lewatnya sebelah sana. Nanti kalau di situ sebetulnya lebih ke batu gantung. Oke, Jadinya seperti itu. ini saya sambil foto-foto dulu lah. Ini celah-celahnya cukup unik, Tribuners. Oke. Jadi kalau seperti ini, Mas, ini stalaktit yang ada ini di sini. Alami semua, Mas? Ya, jadi kalau untuk stalaktitnya mau dipegang nggak apa-apa, Mas, tapi jangan di bawahnya. Oh. Jadi biasanya mengganggu pertumbuhan stalaktit itu sendiri. Nah, ini Tribuners yang gini-gini nih. Nah, Dicoret-coret, gini-gini nih. Mungkin boleh dibantu disorot, Mas? ya. Yang coretan-coretan ini. Oke. Kamera. Ini kayak gini-gini jangan ditiru ya, Tribuners ya. Siapa lagi namanya ini? Nggak boleh. Sebenarnya. Jadi Tribuners kalau kesini tolong tangannya jangan gratil. Dijaga. Ini ada beberapa orang yang saya rasa lalai ya. Lumayan sebenarnya. Kelelawar di sini tuh banyak kan yang vampir palsu. Oh. Untuk kelelawarnya yang ada di dalam sini. Di sini juga ada. Kalau yang codot mungkin banyak, Mas, ya. Oh yang iya, kepala ini. tikus. Nah, yang seperti ini. Tadi sempat lihat. Nah, yang seperti ini. Ini yang kepala tikus atau codot. Yang ini pemakan buah. Nah, ini Tribuners, nanti saya sertakan ya POV dari kamera saya. Ini di sini banyak kelelawar bergantungan. Tapi mereka nggak lari, Mas ya, kalau Enggak, aman, Mas. Jadi Oh, aman mungkin ya? sudah cukup lumayan terbiasa sih. Karena ini kan termasuk jam tidurnya mereka. Oke. Jam tidurnya. Kalau di sini kebanyakan untuk kelelawar itu ciri khasnya sih, Mas. Kalau bergelombol begini tuh biasanya betina kebanyakan. Oh. Jadi yang lebih jantan tuh biasanya seperti ini. Oh, yang ini Ya, yang ini sendirian sendiri. ini ya? Ini sendiri ini jantan. Kalau bergerombol biasanya banyak karena dia yang gendong anak. Oh, ada Kayak yang seperti gendong ini. anak. Oh iya itu, benar. Itu ada Benar, anaknya benar, itu. benar. Ada yang gendong anak, saya sambil rekam Tribuners. Oke, dia ada beberapa yang ini ya kayak meluk anaknya gitu ya. Iya. Sambil tuh dijilat-jilat anaknya. Tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan deh. Iya. Nah, sama di sebelah sini tuh ada lubang lagi, Mas ya? Ya, jadi di sini tuh betulnya enggak tembus. Betulnya ada lubang kecilnya, Mas, kalau bisa masuk. Cuma untuk badan kita sekarang kayaknya enggak muat. Nggak muat ya? Betulnya, Ini kita boleh masuk, Mas? Bisa, monggo. Bisa. Tribuners, ayo. Hati-hati, Mas, karena di sini cukup lumayan licin. Oh, iya. Habis itu mungkin sedikit lebih merunduk lebih Oh, rendah lagi oke. sih. Hati-hati kepala. Merunduknya agak lumayan ke bawah. Oke. Hati-hati. Dan ini juga tempat kelelawar, Mas ya? Iya, tempat kelelawar kalau di sini biasanya vampir palsu, Mas, kebanyakan. Oke. Hati-hati. Ah, ini ya. Jadi Vampir sampai palsu sini. ini gimana, Mas, maksudnya? Dia ngisap darah apa? Enggak, jadi kalau yang menghisap darah sendiri tuh ada, Mas, betulnya. Oke. Jadi kalau yang seperti ini, Nah, ini Tribuners. ini pemakan serangga. Oh, dia pemakan serangga. Oh, tapi beda ya kepalanya. Oh, Iya. terbang. Aduh, kaget lagi tuh. Aman. Maaf, saya kagetan. Jadi aman seperti ini. Oke, ini POV saya Tribuners. Wow. Mungkin bisa masuk ke dalam lagi nih. Di sini cukup lumayan banyak sebetulnya kalau di sini. Oh, iya benar. Oh, waduh, saya jadi Batman ini. Jadi mungkin seperti ini. Oke. Kebanyakan. Ini yang ada di dalam sini. Oke, ini Tribuners. Jadi ini sarang kelelawar ya. Iya. Dan ini yang pemakan Ini pemakan serangga. serangga. Mungkin nanti Tribuners saya sertakan ini POV saya dari kamera. Tuh mereka terbang-terbang dan bergelantungan. Saya ngerasa jadi Batman di sini. Jadi sebetulnya di sini juga ada lubang sih, Mas. Oh, ini lubang lubang kecil ini tembus sebetulnya, tapi kalau untuk badan orang dewasa sebetulnya nggak bisa masuk ke situ sekarang. Iya. Ini cukup lumayan dalam sebetulnya. Oke. Untuk masuk ke dalam Mungkin sini. kalau masuk juga harus Iya, harus tiap lebih banget ya. seperti ular sih sebetulnya. Betul. Dia lebih harus samping lagi. Jadi mungkin seperti ini. Ini kebanyakan yang vampir palsu. Yang Ternyata di dalam sini dia tinggi, Tribuners. Jadi masuknya agak merunduk, agak sempit, tapi begitu kita masuk ke dalam itu dia ruangannya seperti kubah sih sebetulnya. kubah, seperti kubah gitu. Wah, ini cakep banget sih.
Jadi kalau untuk makanannya sendiri mungkin bisa di bawah sini Mas, kayak seperti ini. Ini betulnya kayak ini burung, bekas-bekas burung juga. Oke. Seperti ini. Ini makanan mereka juga sih seperti Makan ini. burung? Ya, bisa Mas. Kalau yang ini anakan-anakan burung kecil atau serangga-serangga kecil. Oke. Itu yang mereka makan yang ada di sini seperti belalang kayak gitu. Kayak ini betulnya lebih ke sayap-sayap bekas belalang sih sebetulnya. Oh iya benar. Ini yang pemakan serangga. Jadi ini seperti ini. Ini habis dimakan ya. Iya. Jadi Tribuners selain soal keindahan alam di sini, yaitu gua alaminya Gua Tapak Raja, di sini juga jadi habitatnya hewan-hewan yang cukup unik sebenarnya, yaitu kelelawar dan ada beberapa jenis Mas ya. Iya, Jadi ada kalau di kelelawar sini yang- untuk kelelawarnya sendiri ada sekitaran 10 jenisan Mas. Oh, banyak cuma ternyata Tribuners. lebih endemiknya itu di Gua Kelelawar sana sebetulnya, lebih banyaknya lagi. Karena di sini masih sudah cukup lumayan banyak pengunjung yang masuk, mungkin mereka banyakan yang pindah ke sana. Oh gitu, jadi mungkin yang di sini yang sisa-sisa yang beradaptasi lah Mas ya. Yang aslinya, yang endemiknya itu ada di Gua Kelelawar. Nanti mungkin kita ngelihat dari luar aja Tribunersnya, karena tadi seperti Mas Umar bilang masuk ke dalamnya itu agak Lumayan lumayan curam curam. dan cukup berbahaya. Nah sekarang kita keluar dulu, ayo. Hati-hati, kepala tetap Tunduk. merunduk. Nah, ini keluarnya yang saya rasa agak PR Mas. Iya, hati-hati kepala tetap Saya merunduk. sudah kebentur sekali nih, saya nggak mau 2 kali, jadi harus hati-hati. Oke. Dan Tribuners untuk stalaktitnya juga jangan dipegang ujungnya ya, karena masih aktif. masih aktif ya, dia masih meneteskan air. Tapi efeknya apa sih Mas kalau bisa dipegang ujungnya itu? Dia bisa mati sebetulnya Mas. Jadi kadang kan tangan kita mengandung garam sebetulnya dari iya, keringat iya, itu iya. sendiri. Takutnya mengganggu pertumbuhan sih sebetulnya. Oh. Nah, soalnya untuk pertumbuhan sendiri cukup lumayan lama Mas untuk jadi seperti ini mungkin. Jadi mungkin jadi pilar seperti ini. Oh iya, apalagi ini yang pilar membutuhkan gitu, Mas, ya. ratusan tahun sih memang. Bener-bener. Sampai dia akhirnya Menyambung. dan stalagmit itu Menyatu ya. Jadi prosesnya mungkin dari tetesan air ini menjadi seperti pilar seperti ini. betul. Jadi mungkin seperti ini. Buat Tribuners, hargailah proses alam ya. Ya. Dan ini juga nih nama-nama gini. Aduh. Saya kesel sebenarnya. Jadi di sini cukup lumayan banyak juga sih yang ada di sini. yang di sini juga ada Tribuners. Wow, ini yang gerombolan besar. Nah, yang ini yang pemakan buah betulnya. Oke. Sekaligus campur sama yang pemakan serangga. Oke, ini Tribuners POV saya dari kamera. Tapi tidak terlalu kelihatan. Oh, oke, kelihatan. Nah, ini sedang bergerombol dan seperti penjelasan Mas Umar ini betina Mas ya kalau Iya, dominan yang bergerombol itu kebanyakan rata-ratanya itu betina pasti. Yang jantan biasanya lebih ke menyendiri. menyendiri ya. Heeh. Oke. Mungkin dia mikir Tribuners ini nafkahinnya gimana gitu. Jadi dia menyendiri. Oke, Tribuners, ini kita keluar di pintu 1 Mas ya. Ya, ini di pintu Oh. 2 sebetulnya. Oh, di pintu Di dua. lubang kedua. Jadi lubang pertama itu yang Oh, yang sana ya. yang Oh iya, pertama, sorry benar. pas depan tangga. Oh, tapi dari yang kedua ke 1 ini nggak ada aksesnya Mas ya? Ya? Nggak ada akses dalamnya? Nggak ada aksesnya. Jadi beda jalan memang masuk. beda pintu gitu. Nah, itu namanya kalau di sini tuh ciri khasnya. Dulu banyak Mas seperti itu. Tapi emang sengaja kita patahkan. Nah, kemarin tuh emang sengaja Mas karena cukup lumayan agak ini lumayan salah bahaya satunya, sih. Mas, ya? Itu kemarin tuh sampai ke bawah. Mengganggu juga. Iya, Jadi untuk jalan masuknya, jadi kita sisakan yang sebelah sana mungkin nggak terlalu mengganggu untuk masuk ke ya, dalam untuk Mas ya? masuk ke dalamnya Oke, sendiri. oke. Mungkin bisa masuk ke Oke, dalam yang ini gua utama. Kita ke gua utama itu Mas. Ini gua 1 ya. Ya, ini gua pertama. Gua pertamanya. Jadi kalau untuk di gua pertama ini ada beberapa ruangan sebetulnya Mas. Ada 4 ruangan. Jadi di tapak rajanya sendiri itu ada di ruangan ketiga. Oh. Ya, Itu di sebelah itu sebelah kiri, tapi itu ada di dalam. yang celah ini Mas ya? Celah seperti ada masuk celah lagi sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau dilihat Tribuners. enggak terlalu Mas, enggak terlalu kelihatan dari luar. Jadi kalau untuk pemakan buah mungkin ini Mas, ini ini ya, ini pohonnya ada di sini juga. Oke. jadi Dan dia ada di atas kayaknya. Nah, kalau Oh, ada beberapa ada Tribuners. di sini. Cuma ada dia beberapa titik. nggak serame yang di gua 2 Mas ya? Iya, di gua 2. Jadi betulnya seperti ini. Oh, ini dia. Oh, tetap
rame ternyata. Tetap rame ternyata. Emang kita di sini tuh sengaja Mas nggak pakai pencahayaan dari lampu. Iya. Karena takutnya mengganggu kelelawar yang ada di sini. Benar. Jadi memang konsepnya benar-benar juga menjaga habitat alaminya Mas ya. Menjaga habitat yang ada di gua itu sendiri. Ini POV saya Tribuners. Kita melihat gerombolan kelelawar. Ini yang pemakan buah. Ini pemakan buah. Biasanya ini yang kepala tikus atau codot biasanya orang-orang bilang. Ya, jadi dia kalau misalnya di ini disebutnya codot yang suka makan yang buah-buahan. Ini kita masuk di ruangan kedua. Nah, ini masuk ruangan Kedua. kedua. Wah, ini bisa dilihat Tribuners ini masih netes ya ininya airnya, dan ini jangan Disentuh, Jangan dipegang sentuh. di bawahnya. Kalau mau pegang nggak apa-apa, mungkin di kanan kirinya. Oke. Mungkin seperti itu. Ini air Sebetulnya air serapan, serapan ya? lebih disaring sih sebetulnya Mas. Hati-hati kepala. Hati-hati kepala. Jadi di sini tuh Mas, untuk kelelawarnya sendiri ada yang langka. Oke. Di sini ada beberapa ekor raja mungkin. Kalau kemarin pertama kali ditemukan itu ada 7 ekor di sini. Cuma sekarang mungkin sisa kemarin ada 2 ekor. Jadi yang seperti ini Mas, ini yang langka sebetulnya. Ada beberapa ekor raja kemarin, cuma sekarang tinggal sisa 1 kayaknya. Ini yang kepala babi. Oke. Ini pemakan serangga. Zoom terlalu jauh nih Tribuners. Ini makan serangga juga Ini Mas, ya? pemakan serangga. Yang ini. Sekaligus yang kelelawar mini juga ini pemakan serangga juga. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Dan yang ruang tiganya itu di mana Mas? Ruangan ketiga itu ada di sini Mas. Jadi untuk masuk ke dalam tapaknya sendiri itu ada di ruangan ketiga Mas. Jadi untuk pintu masuknya sendiri ini di sebelah sini. Mungkin bisa arahnya ke sini. Oh, ini ya. Jadi untuk masuknya sendiri ke arah tapaknya sendiri seperti di dalam sini. Jadi cukup lumayan terjal. Betulnya kalau untuk masuk ke dalam tapaknya sendiri, ya itu ada beberapa peraturan. Jadi kalau untuk mungkin anak-anak di bawah 10 tahun kita anjurkan untuk masuk ke dalam. Ya karena cukup lumayan terjal, takutnya biasanya anak-anak itu lincah sih Mas. Iya. Takutnya nanti Mungkin salah pijak atau salah gimana, pijak. Mas, ya? Habis itu di dalam juga cukup lumayan licin sih betul. Oh, tapi di dalam ini ada ruangan Ada ruangannya, betulnya. dan besar nggak Mas? Betulnya tidak terlalu besar, mungkin cukup sampai, makanya kita ada kapasitas di sini tuh 6 orang sama pemandu untuk masuk ke dalam sini. Oh, untuk masuk ke dalam sini? Iya. Tapi ini kita bisa masuk nggak Mas? Bisa. Boleh Bisa ya? masuk. Bisa. Oke. Oke Tribuners, ini kita pakai POV kamera saya ya. Hati-hati Ini Mas. kita- Paling tidak kepala lebih rendah daripada. Oke. Hati-hati karena masuknya agak lumayan susah. Ah, ini Lewatnya Tribuners. Wow. Dan iya. Hati-hati pijakan kepala tetap, karena di sini untuk stalaktitnya cukup lumayan tajam sih. Nah, ini stalaktit-stalaktitnya. Ya, Tribuners. termasuk baru sebetulnya di sini Wow, dan ini kita harus sangat hati-hati karena cukup lumayan. karena cukup lumayan tajam. Tadi saya masih kena batu tumpul, nah ini jangan sampai Hati-hati kepala Mas. aman. Nah, ini ada kelelawar juga beberapa ya. Nah, jadi hati-hati Oke. pijakan. Jadi yang kita maksud sebagai tapak raja itu menjadi ikon khas kita di sini tuh ini Mas. Oh, Ini yang menjadi ikon khas kita sendiri. Ini Oh, sebetulnya benar, untuk benar, tapaknya sendiri bukan seperti jejak kaki itu bukan. Jadi dia lebih seperti full satu kaki. Dilihat Oke. tapak itu dari bawah Mas. Ini dia Dari dari bawah sini bawah. ya? Ada beberapa jari, ada jempol, ada jari-jari benar. juga. Dan ada mata kaki juga sebetulnya. nah ini Tribuners yang menjadi alasan kenapa tempat ini disebut dengan Gua tapak raja. Saya juga pertamanya mikir mungkin ada telapak kaki atau cap telapak kaki mungkin gitu ya. Tapi ternyata itu batu yang berbentuk benar-benar seperti kaki ya Tribuners, dan kaki utuh. Fullnya mungkin seperti Aduh, maaf saya ngos-ngosan. Jadi ini ada kayak bentuk mata kaki, dan di sini ada kayak jari-jarinya gitu Tribuners. Wow. Jadi mungkin bentuknya seperti ini. Kenapa dinamakan tapak raja sendiri ini? Sebetulnya dari kepercayaan orang-orang pasir dahulu ini sebagai perwujudan kaki raja. Oh. Jadi mungkin seperti itu. Sekaligus di sini tuh menjadi tempat pertapaan. Oke. Dan makanya kenapa disakralkan? Area yang disakralkan betulnya area sini. Area sebelah sini ya. Oke. Jadi Tribuners jangan lupa kalau misalnya benar-benar datang ke sini, memang benar-benar harus kita menghargai aturan-aturan yang ada Tribuners ya. Jadi jangan ya seperti yang tertulis di depan,
untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang Sedang menstruasi, kemudian anak kecil, jangan masuk ke area sini. ke area sini. Jadi yang dikhususkan betul untuk areanya di sini. Wow, saya takjub dengan ukiran-ukiran alami ini sebenarnya, Tribuners. Dan di sini masih banyak, ada kelelawar juga beberapa Iya. ya. Kalau di sini kebanyakan rata-rata itu yang mini, Mas. Yang seperti di sana. Iya. Yang di sana itu. Ini yang dia. lagi tidur dia. Ternyata di bawah sini juga ada goa, Mas. Oh, ini ya. Ini cuma sekarang tertutup kondisinya karena cukup lumayan berbahaya sih, Mas. Biasanya orang masuk-masuk lewat ke bawah ini agak cukup lumayan dalam. Sekarang dihuni sebagai tempat kelelawar. Oh. Biasanya kelelawar itu keluar masuk Tapi dari sini. ini tembusan atau Ini lubang? lubang, Mas, cukup lumayan besar, cuma sengaja emang kita tutup sekarang, Mas. Oke, Karena oke. Karena takutnya berbahaya orang biasanya itu orang berdiri di sini. Takutnya nanti mereka mundur-mundur masuk, jadi sekarang kita tutup. Oke. Takutnya ya cukup. Iya, cukup soalnya berbahaya, agak Mas, lumayan ya? batuannya cukup lumayan tajam yang ada di sini. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Agak lumayan ngap, Mas ya. Heeh. Jadi mungkin untuk yang mini seperti ini, Mas. Oh iya. Nah, Tribuners, ini yang kelelawar mini ya. Ini makannya. Ini serangga serangga juga? kecil. Oke, Tribuners, dia lagi. Ini dia lagi tidur. Tapi kayaknya dia sadar ada. Jadi untuk ciri khasnya sendiri, Mas, kalau untuk kelelawar yang pemakan serangga itu matanya kecil, telinganya pasti lebar. Oh, itu salah Wih, satu. kaget. Hati-hati, aman. Itu termasuk dewasa sebetulnya. Oh, Jadi agak lumayan ngap, Mas ya, karena untuk sirkulasi udara cukup ke jalan keluar tadi itu sendiri kalau di sini. Selain sirkulasi udara, kita udah keliling-keliling. Lumayan juga. Ini tanda-tanda saya kurang olahraga. Dan saya kejedot lagi. Aduh, aman, Mas. Enggak apa-apa. Aman. Oke. 2-0. Aman. Hati-hati, mungkin bisa Masnya duluan. Bisa Siap. saya senterin dari belakang untuk jalan keluarnya. Allahu Akbar. Hati-hati, Mas. Hati-hati pijakan, paling tidak kepala tetap paling rendah daripada punggung. Oke. Hati-hati. Nah, ini mau keluar ada orangnya. Jadi kalau yang seperti ini, Mas, ini biasanya disangka sama orang-orang itu kita tambahin. Cuma ini memang asli, ini lumut. Iya. Ini lumut seperti ini. Ini asli. Oke. Jadi mungkin seperti ini. Dan intinya semuanya ini alami, Mas ya. alami. Kalau ini bisa bunyi. Dia ada rongganya tuh. Iya, di dalam itu sebetulnya ada rongga-rongga kecil sih, Mas. Oh. Jadi bisa bunyi. Ada beberapa titik sebetulnya. Ya, bisa bunyi. Seperti yang di sini juga ada bisa. Ini. Mau coba masuk? Boleh. Oke. Jadi di dalam ini mungkin seperti ini. Wah, ternyata banyak ruangannya. Iya, ada beberapa titik sebetulnya. Jadi kalau di sini cuma sampai sini aja. Ini naik ke atas sana, cuma di atas buntu. Oh. Jadi di sini lebih kebanyakan untuk stalaktit yang mati sih sebetulnya. Oke, dan ini juga ada beberapa kelelawar juga yang tinggal di sini. Jadi mungkin seperti ini untuk view-nya di belakang seperti ini. Ini sudah mati semua. Mas, Iya, ya? kebanyakan rata-rata mati, Mas, di sini. Oke. Jadi banyakkan coretan-coretan mungkin seperti ini. Itu dulu sih waktu mungkin anak-anak kecil. Mungkin baru-baru di awal-awal, Mas ya. Ya, semoga tidak bertambah lah Amin, coretan-coretan ini. Harus sekarang kita jaga sih sebetulnya. Jadi stalaktit-stalaktit ini juga seperti makhluk hidup, Mas ya. Iya. Jadi kalau dia disentuh bagian bawahnya itu nanti dia tidak mengalir lagi airnya dan Nggak bisa tumbuh nah lagi. ini yang kayak gini nih Tribuners nih. Mungkin, Mas ya. Iya. Jadi dari atas nanti dan dari bawah numpuk lagi mineralnya dan akhirnya nanti nyatu. Betul Mas ya? Iya. Betul. Betul banget. Jadi nanti ini lama-lama akan Menyatu bersatu. dia. Cuma membutuhkan waktu yang sangat dia lama. per tahun itu paling cuma beberapa senti aja. Mungkin 1 sampai 2 senti. Per Itu tahun, Mas ya? itu per tahun mungkin. Wow, Jadi dan bayangkan Tribuners untuk bisa sepanjang ini tuh memerlukan berapa lama ya kan. Jadi jangan dihentikan prosesnya ya. Jadi biarkan saja mereka bergerak secara alami.
Oke, Mas Umar, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, sudah Mas. menemani saya Tribuners. Sekarang kita udah sore nih. Sekalian saya mau nyobain Flying Fox ini kayaknya jam-jam terakhir Mas ya. Iya, jam-jam terakhir sih. Oke, Tribuners jangan lupa kalau kalian ke IKN ya, jangan ke IKN-nya aja tapi juga mampir ke Gua Tapak Raja. Karena di sini pemandangan goanya luar biasa dan treknya juga lumayan kalau buat Tribuners yang suka dengan trek alam. Ya. Dan sekarang saya mau meluncur dulu ke sana. Oke, Mas Umar, saya sudah siap. Oke, siap. Oke, Mungkin bisa berdiri. Oh, di sini ya? atas. Sebentar, izin. Oke, kita safety dulu. Oke. Ini berapa tali nih, Mas? 2 tali. Oh, 2 tali. Jadi ini betulnya untuk pegangan. Oke. Biasanya pegangannya seperti ini. Tapi kalau biasanya kan ada yang mau ngevlog, jadi pegangan 1 aja. Oh, 1 tangan ya? Satu Tapi tangan. aman, Mas ya? Aman. Aman. Pegangnya mau di bawah sini Oh, di bisa. bawah. Nanti kalau sudah turun ke bawah, lepas tangan aja enggak apa-apa. Oke. Kita jamin aman. Oke, siap. Mungkin turun ke bawah. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki mungkin duduk. Oke, Sampai ya. duduk, kaki diangkat. Siap. Oke, kamera siap. Oke. 1. Oke, Tribuners, sampai ketemu lagi di pesanan Borneo selanjutnya. 3. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Woo! Ah! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.